Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi semantik bahasa Indonesia yang berjudul Penamaan atau penyebutan pada kata dengan subjudul penyebutan peniruan bunyi, penyebutan sebagian, dan penyebutan sifat khas beserta contohnya. Berikut anggota kelompok 4: Ananda Lestari, Alinda Nurrahman, Afifah Farah Azahra, dan Haya Nafia. Pengertian penamaan atau penyebutan. Penamaan atau penyebutan merupakan suatu proses pemberian nama terhadap suatu hal baik pada seseorang, benda, makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan, kejadian atau peristiwa, tempat, dan lain-lain. Menurut Dewi dalam Daja Sudarman, tahun 2016 halaman 47, penamaan atau penyebutan merupakan proses pemberian nama terhadap sesuatu atau kata benda, baik berupa konkret maupun abstrak. Konkret dapat disandingkan dengan wujudnya, contohnya seperti pada gambar di samping, ada gelas, ada laptop, ada buku, dan lain-lain. Kedua, konkret. Konkret mengacu pada suatu pengertian, contohnya demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Jenis penyebutan. Berdasarkan judul yang sudah kami sebutkan, kami akan membahas jenis penyebutan berdasarkan penyebutan peniruan bunyi, penyebutan sebagian, dan penyebutan sifat khas. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi disebut onomatope. Berasal dari kata Yunani onomatopeia yang berarti pembuatan nama-nama. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan tiruan bunyi dan suara yang ditimbulkan dari benda tersebut. Contoh pertama, bunyi binatang, yaitu bunyi dan suara yang ditimbulkan dari benda tersebut. Bunyi binatang yang pertama yaitu cicak. Mengapa bunyinya cak-cak-cak? Karena binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cicak karena bunyinya cak-cak-cak. Begitu pula dengan toke diberi nama seperti itu karena bunyinya toke. Toke. Bunyi binatang yang ketiga yaitu kucing. Mengapa bunyinya meong? Karena binatang sejenis mamalia yang disebut kucing ini berbunyi meong, meong. Begitu pula dengan anjing karena bunyinya guk guk guk. Contoh kedua, bunyi benda, yaitu orang yang menirukan bunyi-bunyi benda. Bunyi benda yang pertama yaitu ketukan pintu. Saat bidang pintu diketuk, keluarlah bunyi menyerupai tok tok tok. Peniruan bunyi tersebut yang kemudian menjadi dasar penyebutan dari ketukan pintu. Bunyi benda kedua yaitu memutar kunci. Saat kunci diputar, keluarlah bunyi menyerupai klik. Peniruan bunyi tersebut yang kemudian menjadi dasar penyebutan dari kunci yang diputar. Benda ketiga yaitu robekan kain. Saat kain dirobek, keluarlah bunyi menyerupai bret-bret. Peniruan bunyi tersebut yang kemudian menjadi dasar penyebutan dari kain yang disobek. Nah, dari kedua contoh tersebut, kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Terkait contoh bunyi binatang dan benda, dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini sebenarnya juga tidak sama persis, hanya mirip saja. Pertama, karena benda atau binatang yang mengeluarkan bunyi itu tidak mempunyai alat fisiologis seperti manusia. Kedua, karena sistem fonologi setiap bahasa tidak sama. Itulah sebabnya mengapa orang Sunda menirukan kokok ayam jantan sebagai kongkorongok, orang Melayu Jakarta sebagai kukuruyuk, sedangkan orang Belanda sebagai kukeleku. Karena tiruan bunyi ini sebenarnya tidak sama persis, hanya mirip saja, dan sistem fonologi setiap bahasa yang berbeda. Penyebutan sebagian. Menurut Manaf, dalam Ambarwati tahun 2020, halaman 166,
Penamaan berdasarkan penyebutan bagian yaitu penamaan yang dapat dilakukan dengan menyebutkan bagian dari objek yang dinamai. Julukan berdasarkan penyebutan ini dibagi kembali menjadi dua macam, yaitu pars pro toto yang artinya mengartikan keseluruhan dan totem pro parte yang artinya keseluruhan untuk sebagian. Sesungguhnya gejala pars pro toto ini bukan semata-mata gaya retorika saja, tetapi juga merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Misalnya, dalam kalimat Indonesia memenangkan medali perak di Olimpiade. Dalam kalimat tersebut, yang dimaksud kata Indonesia yaitu 3 orang atlet panahan putra. Dalam penamaan sesuatu benda atau konsep berdasarkan bagian dari benda itu sendiri, biasanya berdasarkan dari ciri yang khas atau yang menonjol dari benda tersebut dan yang sudah diketahui oleh masyarakat umum. Kebalikan dari pars pro toto adalah gaya retorika yang disebut totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Contoh dari penyebutan sebagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Dalam arti kepala juga berarti seluruh orangnya sebagai satu keutuhan. Lalu pada contoh kedua, anggota ABRI disebut baju hijau karena ciri warna pakaian yang dipakai ABRI adalah berwarna hijau. Lalu contoh yang ketiga, seorang wasit sepak bola disebut anggota korps baju hitam karena pakaian seragam mereka di lapangan adalah berwarna hitam. Lalu contoh yang keempat, terdakwa itu disidang di meja hijau. Pada kata meja hijau yang mempunyai arti pengadilan. Lalu pada contoh kelima, Indonesia berhasil meraih piala AFF. Jenis yang ketiga yaitu penyebutan sifat khas, di mana pars pro toto termaksud dalam jenis penyebutan bagian, tetapi pars pro toto juga terdapat dalam penyebutan sifat khas, meskipun tidak keseluruhannya. Dengan begitu, hanya hampir mirip saja dalam penyebutan sifat khas. Nah, menurut Pak Abdul Khair, dalam buku Semantik Bahasa Indonesia pada tahun 2009 dalam halaman 46, dikatakan bahwa penamaan suatu benda berdasarkan sifat yang khas dari suatu benda tersebut. Dengan begitu, hal ini bermula pada peristiwa semantik karena adanya transposisi makna, yaitu perubahan kata sifat menjadi kata benda. Selain itu, hal ini terjadi karena adanya perkembangan dari pemakaiannya yang sangat mendesak dan amat menonjol. Maka dari itu, kata sifat ini berubah menjadi kata benda. Nah, berikut adalah contoh dari penyebutan sifat khas yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama panggilan, kedua politik. Dalam contoh panggilan, kata sifat yang berubah menjadi kata benda menjadi sebuah panggilan. Contohnya, pertama, orang yang memiliki banyak harta disebut dengan si kaya. Kaya di sini merupakan kata sifat, namun karena panggilan dengan kata si menjadi kata benda. Kedua, orang yang bertubuh tinggi disebut dengan si jangkung. Ketiga, orang yang tidak mudah putus asa disebut dengan si ulet. Maka dari itu, panggilan tadi berawal dari kata sifat yang berubah menjadi kata benda. Begitu juga dengan politik. Contohnya, orang yang mengikuti ranah agama disebut dengan golongan kanan, orang yang mengikuti ranah komunis disebut dengan golongan kiri, lalu yang ketiga, orang yang tidak mengikuti ranah apapun disebut dengan golongan putih.
Nah, menurut Salika, dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 2020 pada halaman 72, dikatakan bahwa penamaan sifat khas dikhususkan menjadi dua aspek. Pertama, yaitu dalam ciri fisik, kedua dalam karakter. Nah, penamaan sifat khas berdasarkan ciri fisik dapat dilihat dari benda yang dituju. Maka dari itu, bagian tersebut dapat dilihat dari ciri fisik yang mendominasi dari suatu benda. Contohnya, pucuk gerbung yang terlihat dalam gambar. Pucuk gerbung yaitu pucuk yang dari bakal batang buluh yang masih kecil dan mudah, biasanya dibuat sayur. Nah, pucuk gerbung ini berbentuk kerucut, sehingga penamaan sifat khas dilihat dari ciri fisik. Lalu, penamaan sifat khas yang kedua yaitu berdasarkan karakter, di mana dilihat atau diketahui dari benda yang tuju dari ditemukannya dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, seperti dalam gambar yaitu rumah gadang, di mana nama rumah tradisional untuk rumah adat Minangkabau yang dibangun dari tanah milik keluarga suku secara turun-temurun dan berbentuk besar karena ada atap runcing dan tongkat penyangga sehingga penamaan sifat khas dilihat dari ciri karakter. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah kami buat mengenai penamaan atau penyebutan kata, kami mengambil beberapa sumber pustaka yang tertera di dalam gambar. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Sekian dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.